Ya, Oh iya baik. Kalau kan di kalangan kita kan anak-anak muda ya. Itu kebanyakan kan yang masih jadi perdebatan itu soal apa ya, kayak pergaulan, terus ada kan yang mulai masuk ke dalam pelayanan juga ya. Eh, Kalau misalnya kayak yang masih merokok gitu atau yang masih apa ya, kecanduan alkohol gitu, itu menurut Kak gimana Kak? Kira-kira eh, cara untuk kita menasihati begitu mereka, oke. kira-kira mulai dari mana ya Kak? Ya, thank you Kanata. Pertanyaannya, pertanyaan yang bagus Ya, teman-teman. Dan ini dialami hampir hampir rata-rata orang-orang yang eh, beragama, teman-teman. Bukan yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena eh, gini, gambarannya seperti ini. Ketika manusia tanpa roh Allah, itu kan makhluk ya teman-teman. Tubuh, jiwa, dan roh. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika engkau belum lahir baru, manusia rohmu belum ada, engkau belum dibaptis Roh Kudus, cuman tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa ini ya dikuasai oleh daging. Jiwamu akan manunggal dengan daging. Tapi ketika engkau sudah lahir baru, engkau sudah baptis Roh Kudus, engkau punya manusia roh, engkau punya Roh Kudus yang ditaruh dalam hatimu, dan itu yang harus engkau bangun. Ya, terima kasih Kak Gaju. Engkau harus bangun manusia rohmu. Supaya apa? Manusia rohmu kuat dan jiwamu bisa manunggal dengan Roh Kudus, bisa manunggal dengan rohmu. Nah, ini yang akan memampukan engkau untuk melakukan keinginan roh, bukan melakukan keinginan daging. Nah, itu yang pertama. First thing first itu dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika engkau sudah memiliki manusia roh, engkau sudah lahir baru, engkau sudah baptisan Roh Kudus. Ini harus dibangun. Harus engkau pakai bahasa rohmu. 1 Korintus 14 ayat 4. Barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tanpa itu, jiwa akan manunggal dengan daging. Otomatis, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, teman-teman. Kalau orang sekedar beragama, sulit untuk melakukan keinginan roh. Tahu pun dia merokok, tahu pun dia alkohol, nggak baik. Tetap nggak bisa. Nggak bisa dia mengikuti keinginan roh. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara roh, orang yang merokok, orang yang alkohol, itu terikat atau tertawan secara rohani, teman-teman. Karena ya, kalau engkau merokok, teman-teman, itu engkau membuka portal iblis, teman-teman. Ada bentuk penyembahannya, ada bentuk eh, aromanya ada, asapnya ada, apinya ada. Nah, kalau engkau perhatikan, dukun, orang pintar, ada yang pakai sajennya itu rokok. Karena itu bentuk persembahan. Nah, engkau pakai rokok itu. Nah, itulah yang bikin anak-anak Tuhan hidupnya itu selalu diisi dengan roh-roh dunia, roh-roh yang jahat. Salah satunya roh ular, teman-teman. Nah, karena dia kerjanya buka portal. Mau rumahnya didoakan, mau dia pengudusan rumah 1.000 kali pun, kalau 1.000 kali dia ngerokok di rumahnya, percuma. Karena dia pendeta yang ngusir setan rumahnya, dia ngundang setan ke rumahnya. Atau ke kehidupannya sendiri. Nah, itu yang ketiga. Itu kenapa orang-orang yang seperti ini, ya harus didoakan. Harus punya otoritas kuasa, mendoakan mereka, melepaskan mereka dari tawanan iblis, dan membereskan mereka secara roh. Karena gambarannya misalnya mereka terikat tangan dan kakinya, misalnya terikat secara rohani, ya mereka mau gerak nggak bisa, mau jalan nggak bisa, mau melakukan firman Tuhan nggak bisa. Orang terikat kok, jadi tawanan kok, jadi tawanan iblis secara roh. Nah, ini juga pertanyaan dari Kak Liung kemarin ya, salah satu eh, yang santet perdukunan dan lain sebagainya itu, salah satunya adalah rohmu ditawan oleh iblis, teman-teman. Nah, jadi rohmu ditawan oleh iblis, ada yang rohnya dimasukkan ke boneka, ya itu ada yang tusuk-tusuk, dan sehingga orang itu kena santet dan lain sebagainya. Ada orang yang ditawan di neraka, banyak teman-teman. Orang-orang Kristen, orang-orang yang ini hidupnya jadinya seperti di neraka setiap hari. Nah, hidupnya kacau setiap hari. Nah, karena secara roh jadi tawanan iblis. Atau salah satunya bentuknya adalah keterikatan. Mereka itu terikat, mereka itu tertawan. Ada orang yang judol, ada orang yang merokok, orang yang alkohol. Karena apa? Minuman tadi itu bentuknya spirit. Nah, bahasa lain dari wine, bahasa lain dari gin, bahasa lain dari bourbon, bahasa lain dari minuman-minuman alkohol itu adalah spirit.
Bayangin engkau minum spirit-spirit yang lain, engkau minum roh-roh yang lain, teman. Itulah yang mengisi kehidupan orang tersebut. Makin dia minum, makin dia haus. Makin dia minum, makin dia kurang. Makin dia minum, makin dia kurang. Kenapa? Ya, diisi dengan roh-roh yang tadi, teman. Keinginan dagingnya, wah, sangat-sangat kuat, teman. Dan ya, sulit untuk melepaskan diri sendiri. Itu yang ketiga, teman. Karena ada keterikatan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ada di masalahnya tadi. Ketiga masalah ini harus dibereskan. Bereskan secara roh, kemudian secara jiwa, baru tubuh berubah. Maksudnya gimana? Ya, mereka harus lahir baru. Mereka harus lahir baru, harus baptisan Roh Kudus. Memiliki manusia roh. Roh mereka harus lahir, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka bisa mendewasakan manusia roh mereka. Kalau nggak ada manusia roh, nggak punya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, apa yang mau didewasakan? Daging mau didewasakan, makin merontalah mereka. Nah, jadi manusia roh harus didewasakan. Ketika manusia roh dewasa, engkau tidak tunduk kepada roh-roh dunia. Galatia 4, kita buka sama-sama. Galatia 4 ayat 1, teman-teman. Yang kumaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia, teman-teman. Karena tadi sudah saya jelaskan sedikit kalau yang mengikuti dari awal. Manusia roh kita itu punya usia, teman-teman. Makanya ada disebut bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani. Itu bisa dicek, teman-teman. Manusia rohmu itu punya usia, teman-teman. Nah, selama usia rohmu belum dewasa secara roh, nah, sekalipun engkau seorang ahli waris, engkau sudah lahir baru, engkau sudah baptisan Roh Kudus, manusia rohmu sudah lahir, engkau sudah bisa berbahasa roh. Tetapi selama engkau belum akil balik dewasa secara rohani, atau contoh umur manusia rohmu masih 21 tahun ke bawah, masih 17 tahun ke bawah. Nah, otomatis sekalipun engkau seorang ahli waris, sekalipun engkau disebut sebagai putra putri kerajaan sorga, belum akil balik tadi, sedikit pun engkau tidak berbeda dengan seorang hamba. Maksudnya seorang hamba apa? Nah, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Nah, karena hamba di sini berbicara apa? Berbicara adalah takluk kepada roh-roh dunia. Orang yang jatuh bangun dalam dosa menjadi hamba dosa. Nah, kita dipanggil menjadi hamba Kristus. Dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi tawanan Kristus kita sebutannya. Nah, tapi kalau kita takluk kepada roh-roh dunia, otomatis kita menjadi hamba dosa. Nah, itulah kenapa dikatakan sebelum akil balik, sebelum engkau dewasa secara rohani. Itu kenapa 1 Korintus 14 ayat 4, barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, engkau harus pakai bahasa rohmu untuk mendewasakan kerohanianmu, mendewasakan manusia rohmu, supaya apa? Engkau tidak takluk kepada roh-roh dunia. Engkau tidak jadi hamba dosa. Benar. Nah, setelah manusia rohmu dewasa, rohmu sudah menang, nah baru jiwamu ini harus diubah. Jiwa berbicara tentang pikiran. Pakai pikiran Kristus. Caranya apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan. Ubah pikiran, perasaan, kehendak yang salah yang selama ini ditanam oleh iblis dalam kehidupanmu. Cabut itu semuanya. Ganti dengan pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Dengan engkau membaca, merenungkan firman Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Berpikir seperti Kristus berpikir. Memandang seperti Kristus memandang. Berkata-kata, mendengar seperti Kristus berkata-kata dan mendengar. Berdoa seperti Kristus berdoa. Lakukan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Injil kerajaan surga, lakukan. Nah, sehingga pikiran perasaanmu diubahkan. Nah, jiwamu tadi sudah manunggal dengan Roh Kudus. Sudah manunggal dengan kuasa roh. Baru engkau bisa menaklukkan daging, mengalahkan kedagingan. Nah, orang-orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah dewasa secara rohani, masih ada yang jatuh dalam dosa? Masih. Alasannya kenapa? Karena memilih untuk jatuh dalam dosa. Beda kalau dia masih bayi rohani. Beda kalau dia belum lahir baru. Otomatis gampang jatuh dalam dosa. Kenapa? Tawanan iblis. Tapi kalau udah dewasa secara roh, engkau sudah bangun manusia rohmu, engkau sudah bangun jiwamu selama ini, masih bisa jatuh? Masih. Itu bukan karena iblis lagi kadang. Ya, walaupun ya sepak terjang iblis tetap ada di sana. Tapi mostly kebanyakan adalah karena engkau memilih untuk jatuh. Memilih untuk tinggal dalam dosa. Nah,
gitu caranya untuk keluar, karena begitu banyak orang-orang yang kita